Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Bahri pada pelajaran kimia, masih di materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar pada video ini untuk mendukung terus channel ini agar terus bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, ini pertemuan kedua. Nah, yang akan kita bahas itu macam-macam larutan. Perlu diketahui bahwa ada 3 jenis larutan. Ketika zat terlarut dengan zat pelarut dicampurkan membentuk larutan. Larutan yang pertama, larutan belum jenuh. Artinya, zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut tersebut terlalu sedikit, sehingga larutan yang terbentuk masih mampu melarutkan zat yang lainnya. Jadi kalau ditambahin lagi masih larut lagi. Itu namanya larutan belum jenuh. Dengan kata lain, larutan ini belum mengendap. Terus yang kedua, ternyata zat yang ditambahkan ke dalam pelarut itu membentuk larutan tepat jenuh. Artinya larutan ini sudah tidak mampu melarutkan zat terlarut itu. Jadi kalau ditambahin zat terlarut lagi, zat terlarut yang ditambahkan itu semuanya akan mengendap dan terbentuk endapan di sini. Dengan kata lain, ini larutan yang siap untuk mengendap. Sedangkan yang ketiga ada namanya larutan lewat jenuh. Larutan ini sudah ada endapan di dalamnya. Kalau ditambahin lagi, maka yang ditambahin itu otomatis sudah akan mengendap. Nah, apa sih definisi larutan belum jenuh, tepat jenuh, dan lewat jenuh? Nah, ini. Larutan belum jenuh itu larutan yang zat terlarut memiliki konsentrasi lebih kecil daripada larutan jenuhnya, sehingga belum mencapai kesetimbangan antara zat padat yang nanti berupa endapan dengan ion-ion yang ada di dalam larutan ini. Kapan ini terjadi? Kalau Ksp lebih besar daripada Ki. Apa itu Ksp? Sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini konstanta solubility product. Sedangkan K kita akan bahas selanjutnya. Definisi larutan tepat jenuh, larutan yang di dalamnya terdapat zat terlarut yang mencapai kesetimbangan dengan zat pelarutnya. Artinya di sini larutan di dalamnya betul-betul terdapat kesetimbangan entah fase ion-ion di dalamnya dengan fase padat dari zat terlarutnya tersebut. Sehingga ini terjadi kesetimbangan antara zat terlarut dengan pelarutnya, juga terjadi kesetimbangan, belum ada endapan sama sekali. Kapan terjadi ini? Kalau Ksp sama dengan Ki. Dan yang ketiga, definisi larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang zat terlarutnya memiliki konsentrasi lebih besar daripada larutan jenuh. Jadi zat terlarutnya itu terlalu banyak sehingga larutan ini sudah lewat jenuh, sudah ada endapan di dalamnya. Kapan terjadi ini? Kalau Ksp-nya lebih kecil daripada Ki-nya atau Ki-nya lebih besar daripada Ksp. Apa sih Ki dan Ksp itu? Sebetulnya Ksp itu seperti yang sudah dibahas adalah konstanta solubility product, merupakan tetapan atau konstanta produk kelarutan yang terjadi pada larutan jenuh. Bagaimana cara mencari Ksp sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu Ki itu quotient, adalah hasil bagi kelarutan. Dari definisinya quotient itu hasil bagi, di mana hal ini terjadi pada larutan yang ada pada saat ini, baik itu larutan jenuh, larutan belum jenuh, maupun lewat jenuh. Jadi kalau Ananda semuanya membuat larutan dengan mencampurkan antara zat terlarut dengan sejumlah pelarut, lalu diaduk, nah itu yang terjadi saat ini itu adalah Ki-nya. Jadi keadaan larutan yang terbentuk itu sudah
mengendap atau masih tepat jenuh atau masih belum jenuh. Itu Q-nya. Untuk memperkirakan pengendapan seperti yang sudah disinggung tadi, kita dapat membandingkan KSP dengan Q-nya. Misalkan ada zat AXBY membentuk kesetimbangan A koefisiennya X, muatannya Y plus 1, dan B koefisiennya Y, muatannya X min 1. Kita dapat mencari KSP-nya. Caranya ya dari yang sudah jelaskan sebelumnya, maka ion-ion ini produk dipangkatkan koefisiennya masing-masing ya. A pangkat ini A muatannya Y plus, muatannya ini ya, bukan Y plus, dipangkatin X. X ini koefisien daripada A ini. B yang ionnya bermuatan X min dipangkatkan koefisien daripada B, Y ini. Itu mencari KSP. Mencari Q-nya sama juga sebetulnya. Cuman dari definisi tadi harus diketahui bahwa KSP ini tetapan pada larutan yang larutan itu merupakan larutan jenuh. Kalau Q ya bisa jenuh, bisa belum jenuh, ataupun sudah lewat jenuh. Dari KSP dan Q ini bisa dibandingkan. Yang namanya tetapan KSP sebetulnya nilainya itu sudah diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Terdapat di berbagai buku kimia. Nah, nilai KSP misalkan AgCl berapa nilainya? Sudah ada. Nah, Q-nya ini yang tergantung pada zat yang tergantung pada orang yang melarutkan saat ini. Nah, ternyata kalau dibandingkan KSP dengan Q-nya, KSP-nya masih jauh lebih besar daripada Q. Maka larutan itu bersifat belum jenuh. Dengan kata lain, udah ada endapannya atau belum? Ternyata belum terbentuk endapan. Sedangkan kalau KSP sama dengan Q, nah itu tepat jenuh. Artinya larutan tersebut zat terlarutnya tepat jumlahnya. Tidak ada endapan, tapi sudah siap ini untuk mengendap. Kalau ditambahin zat terlarut, nah berapapun banyaknya, meskipun hanya sedikit saja, maka zat yang ditambahkan tersebut meskipun sedikit akan mengendap. Nah, namanya juga siap mengendap. Jadi kalau ketambahan, maka akan mengendap. Dan yang terakhir, KSP ternyata lebih kecil daripada Q, atau Q-nya ini lebih besar daripada KSP-nya. Larutan yang seperti ini sifatnya lewat jenuh, artinya sudah ada endapan di dalamnya. Apalagi ditambahin zat terlarut, ya otomatis semakin mengendap. Zat terlarut itu pasti akan mengendap. Contoh soalnya seperti ini. Periksalah apakah campuran 100 ml 4 kali 10 pangkat min 3 M PbNO3 2 kali dan 400 ml 2,5 kali 10 pangkat min 3 M HCl telah membentuk endapan PbCl2 atau belum? KSP-nya 2 kali 10 pangkat min 10. Maka cara menjawabnya seperti ini. Kita cari dulu mol dari PbNO3 2 kali. Karena ini berupa larutan, maka mencari molnya M kali V. Hati-hati, tidak selalu M kali V rumus mencari mol. Kalau bendanya padat, bisa gram per mr atau massa per mr ya. Atau yang lainnya ya, kalau bendanya gas dan lain sebagainya. Namun untuk bahasan kali ini dibatasi untuk campuran berupa larutan maupun padatan. M-nya 4 kali 10 pangkat min 3, V-nya 100 ml, maka molnya ini 0,4 milimol. PbNO3 akan berubah menjadi ion-ionnya Pb2+ dan NO3 2NO3-. Pb-nya 0,4, Pb2+-nya 0,4. Ini karena di sini koefisiennya 1, ini juga 1, maka sama nilainya. 2NO3 ini koefisiennya 2, maka di sini 0,8. Lalu kita cari konsentrasi dari Pb2+ mol per V total. Molnya 0,4 yang ini. V totalnya adalah volume total campuran kesemuanya ini. Berarti dari 100 ml PbNO3
dan 400 mili HCl volume totalnya 500. Maka ketemulah ini konsentrasi Pb2+ nya. Lalu kita cari juga mol dari HCl, karena merupakan larutan, M-nya ini volumenya 400 mili, ketemu molnya 1 milimol. HCl terion menjadi H+ dan Cl-. Ini HCl 1 milimol, H+-nya 1 milimol, Cl-nya 1 milimol. Kita cari konsentrasi Cl- dalam campuran tersebut, mol per V total. Molnya ini V totalnya 500, dapatlah 2 kali 10 pangkat min 3. Lalu PbCl akan membentuk kesetimbangan dengan Pb2+ dan Cl-. Jadi Pb-nya ini akan bereaksi dengan Cl-nya ini untuk membentuk PbCl2, atau terjadi kesetimbangan seperti ini ya. Maka kita cari Q-nya, quotient-nya, yaitu Pb2+ pangkat 1 dikali Cl- pangkat 2. Nah, Pb2+ nya ini 8 kali 10 pangkat min 4, Cl nya ini 2 kali 10 pangkat min 3. Tidak perlu dikalikan 2 lagi ya, karena Cl nya adanya ini. Nah, langsung masuk ke sini, 2 kali 10 pangkat min 3 sesuai dengan ini. Nah, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Setelah dihitung ketemu 3,2 kali 10 pangkat min 1, itu Q dari PbCl2. KSP nya dari PbCl2 adalah 2 kali 10 pangkat min 10 ini. Kita bandingkan. Ternyata diperoleh KSP lebih besar daripada Q. Karena KSP-nya ini, Q-nya ini, KSP-nya lebih besar, maka campuran ini dapat disimpulkan bahwa terbentuk larutan yang belum jenuh dan belum terbentuk endapan PbCl2.